Sobat Lapling, balik lagi di channel YouTube Lab Teknologi Lingkungan. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti Sobat Lapling pada sehat semua kan? Kali ini Suara Virtual James akan menemani Sobat Lapling beberapa saat ke depan untuk membahas modul tentang koagulasi, flokulasi, sedimentasi 2, dan filtrasi. Daripada berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita lihat cara kerjanya. Modul 3, koagulasi, flokulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Riswanto. Saya selaku asisten PAM 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu flokulasi dan koagulasi. Praktikum koagulasi dan flokulasi ini dilakukan untuk mengetahui proses apa saja yang terjadi pada koagulasi dan flokulasi. Koagulasi sendiri merupakan penambahan bahan kimia atau koagulan yang diiringi dengan pengadukan cepat. Pengadukan cepat ini berfungsi untuk membentuk inti vlog yang berasal dari partikel koloid yang terdapat dalam air. Selanjutnya yaitu pengadukan lambat atau yang biasa disebut dengan flokulasi. Flokulasi ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada partikel atau inti vlog yang telah terbentuk untuk bertabrakan dengan partikel lainnya untuk membentuk sebuah partikel flokulan yang lebih besar dan mudah diendapkan. Tujuan dari praktik koagulasi dan flokulasi ini adalah yang pertama, praktikan dapat mengetahui proses pembentukan vlog yang terjadi pada kegiatan koagulasi dan flokulasi. Yang kedua, praktikan mampu menentukan dosis optimum koagulan yang digunakan berdasarkan hasil praktikum. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah pertama jar test, kerucut Inhofe, glass beaker, pH meter, turbidity meter, neraca analitik, dan juga pipet volume. Bahan yang digunakan adalah air sampel dan juga tawas. Demikian penjelasan singkat dari saya. Untuk lebih lengkapnya mari kita nonton videonya. Langkah pertama yang dilakukan adalah disiapkan sampel air baku. Lalu diukur nilai kekeruhan awal air sampel dengan turbidity-meter dan nilai pH awal dengan pH meter. Diberikan label pada gelas dengan tulisan 55 ppm, 65 ppm, 75 ppm, dan 85 ppm. Dimasukkan air sampel ke dalam 4 gelas kimia yang telah diberi label sebanyak masing-masing 1 liter air. Ditambahkan koagulan 1% koagulan tawas dengan volume 5,5 ml, 6,5 ml, 7,5 ml, dan 8,5 ml. Diletakkan gelas ke jar tes, lalu dihidupkan jar tes dengan kecepatan 100 rpm selama 1 menit, 40 rpm selama 10 menit, dan 20 rpm selama 1 menit. Langkah selanjutnya, dimasukkan air sampel ke kerucut Inhofe yang telah diberi label dan ditunggu selama 15 menit. Diukur tinggi endapan dengan penggaris dan diukur kekeruhan dengan turbidity-meter serta pH dengan pH meter. Langkah yang terakhir adalah dicatat data dan dimasukkan ke dalam tabel. Modul 4, sedimentasi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Aulia Putri Kustiawan selaku asisten PAM 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata acara sedimentasi 2. Sedimentasi 2 sendiri berfungsi untuk memisahkan air dan polutan dari hasil proses koagulasi dan flokulasi dengan proses pengendapan. Selama proses pengendapan terjadi, ukuran partikel flokulen bertambah besar sehingga kecepatan juga meningkat. Pada praktikum kali ini, kita akan mengamati suhu dan penurunan kekeruhan pada sampel air yang diambil setiap interval waktu tertentu. Pada praktikum sedimentasi 2 sendiri, terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama, praktikan dapat mengamati proses yang terjadi pada sedimentasi 2 untuk menurunkan kekeruhan pada air. Tujuan yang kedua, praktikan dapat menghitung kecepatan pengendapan.
Tujuan yang ketiga, praktikan dapat menghitung fraksi. Dan yang terakhir, praktikan dapat menentukan waktu pengendapan. Adapun alat bahan yang kita gunakan pada praktikum sedimentasi 2 ini adalah yang pertama ada settling kolom tipe 2, ada turbidity meter, stopwatch, ada termometer, ada pompa celup, ada selang, ada neraca analitik, dan gelas plastik. Bahan yang kita gunakan air sampel dan tawas. Sekian dari penjelasan saya. Lebih lanjutnya mari kita tonton videonya. Langkah pertama yang dilakukan adalah disiapkan sampel air yang telah ditentukan sesuai volume settling kolom tipe 2. Kemudian diukur kekeruan awal pada sampel air dengan turbidity meter dan suhu awal dengan termometer. Dimasukkan air dan koagulan dengan dosis optimum dari hasil koagulasi dan flokulasi berupa tawas ke dalam satu wadah sebelum dimasukkan ke dalam settling kolom tipe 2. Dihomogenkan air dengan koagulan dan ditunggu beberapa saat hingga partikel mulai menempel pada koagulan. Kemudian dipasang selang dan dinyalakan pompa celup dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah berisi air sampel. Langkah selanjutnya adalah ditunggu hingga air telah mencapai batas alat setting kolom tipe 2. Didiamkan air pada alat setting kolom tipe 2 dan diambil sampel pada interval waktu tertentu selama 90 menit melalui port sampling dengan interval waktu pengambilan selama 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan terakhir 90 menit. Diukur kekeruhan pada sampel air yang telah diambil dengan menggunakan turbidity meter. Langkah selanjutnya, diukur suhu pada sampel air yang telah diambil dengan menggunakan termometer. Dan yang terakhir adalah dicatat hasil yang didapat dan dimasukkan ke dalam tabel. Modul 5, filtrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad sekali. Di sini kita akan mempelajari tentang modul filtrasi, yang dimana filtrasi adalah pemisahan padatan terlarut yang ada di air dengan menggunakan media berpori. Dan kita akan mengukur kekeruhan pada air sampel. Tujuan dari modul ini yaitu untuk mengetahui fungsi dari filtrasi dan kita juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi. Ya, di sini ada bulk filtrasi di mana terdapat spons, kemudian ada ijuk, kemudian ada karbon aktif, kemudian ada sabut kelapa dan juga kerikil. Ya, kemudian ada alat yang kedua yaitu turbidity. Alat ini berfungsi untuk mengukur kekeruhan pada air sampel. Kemudian ada bahan yaitu air sampel sekitar 10 liter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan berlanjut ke video. Ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah disiapkan alat filtrasi dan air sampel yang akan digunakan. Selanjutnya, diukur kekeruhan pada sampel awal sebelum difiltrasi dengan menggunakan turbidity meter. Selanjutnya, disusun media filtrasi yang telah dicuci dan dikeringkan ke alat filtrasi. Media yang digunakan adalah kerikil, sabut kelapa, karbon aktif, ijuk, dan spon. Lalu, dialirkan air sampel ke alat filtrasi. Selanjutnya, disiapkan wadah untuk menampung output dari alat filtrasi. Lalu, diukur kekeruhan pada air sampel yang telah melewati proses filtrasi dengan menggunakan turbidity meter. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dicatat hasil yang didapat. Bagaimana nih dengan penjelasan cara kerja dari suara virtual James dan suara virtual Adit? Udah pada paham kan pembahasan cara kerja praktikum virtual kali ini? Jika Sobat Lapling masih pada bingung terkait penjelasannya, yuk bergabung dan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih Sobat Lapling.
Semoga sehat dan sukses selalu. Lestari, Lapling Mania, mantap.